Itu adalah salah satu hero meta yang sering banget di ban akhir-akhir ini di rank mythic ya. Apapun itu ranknya pasti nih hero langganan ban banget. Dan kali ini gue bakalan ngebawain kepada kalian semua Raja Dunia Pakuito. Bisa kalian lihat di sini nickname-nya Hulk dengan total match-nya dalam bermain Mobile Legends itu udah 22.939. By the way, dia juga top global Pakuito ya dengan perolehan MMR-nya 3.576. Berikut adalah profilnya, bisa kalian lihat di situ highest rank-nya Mythical Star ya. Itu waktu masih star 1000 star itu setara dengan Mythical Point Glory 10.000 kayaknya. 10.000 apa 12.000 ya, pokoknya sekitar segitu. Ini tinggi banget sih highest rank-nya, gila. Dan dia kayaknya berasal dari Saudi Arabia ya. Karena di sini supreme-nya juga nomor 1 Nathan itu berasal dari Saudi Arabia. Dan yang bikin gue terkaget-kaget adalah win rate dia dalam memakai Pakuito di season ini itu 90% coy. Bener-bener pas 90%. Tuh lu lihat ya, 201 match ya dalam season ini, 90% dengan total savingnya udah 13. Oke lah, kalian pasti penasaran kayak gimana kegilaan dia dalam bermain Pakuito. Kita langsung aja menuju ke dalam gameplaynya. Oke, sebelum kita play gamenya, kita lihat dulu build dan emblemnya biar kalian bisa tiru ya. Itu adalah susunan buildnya dan emblemnya, itu bisa kalian tiru ya guys ya, dengan talentnya Killing Spree. Dia di sini tidak memakai emblem fighter, melainkan emblem assassin, dan lu tahu dia menjadi hyper dengan spell retribution ya. Oke lah, kita langsung play aja ya. Agak sedikit unik menurut gua dia memakai Pakuito dengan menjadi hyper, dan kita lihat apakah worth it, apakah memang bener-bener OP banget ketika Pakuito jadi hyper. Dan ini tentunya bisa kalian tiru juga ya kalau kalian pengen meniru hyper Pakuito dengan buildnya dan rotasinya kayak gimana. Nah, kalian langsung aja saksikan ini video sampai habis. Pertama-tama dia langsung aja ke Babiro tentunya ya, karena disitu dia langsung mengambil Pokemon. Kita lihat battle di sini terjadi, sepertinya dua lawan satu, tapi Pokemonnya berhasil didapetin sama Harley. By the way, di sini dia sendirian. Oke, ada datang Kufra. Hampir aja di situ Kajanya terkena kill. Andai saja itu execute, pasti udah dapet kill si Pakuitonya. Dan untuk item pertama yang dia jadiin top boot, karena hyper musuh ya itu Harley. Magic defense-nya di sini mau dia bikin di early game, karena kalau misalnya magic defense nggak ada di early game itu bakalan rontok banget tuh sama Harley. Walaupun udah di nerf, tapi menurut gue masih OP. Sama sih sama Pakuito, walaupun udah di nerf juga masih tetap OP gitu loh. Buktinya sekarang lu kalau pakai Pakuito ya berharap musuh nggak ngeban aja, karena memang di setiap match 10 match yang gue mainin di rank mythic itu 99 matchnya itu bakalan ada yang ngeban Pakuito. Mungkin persentasenya cuman 10% doang nggak bakalan ke ban hero, jadi memang bener-bener ke ban terus. Dan disitu lu lihat damage-nya ya, langsung aja jab plus knockout strike-nya connect ke arah seorang Yuzongnya dan langsung aja menumbangkan Yuzongnya. Betapa sakitnya itu damage guys, ini masih early, bahkan item pun dia nggak punya apa-apa gitu loh, cuman bermodalkan skill damage doang, dan damage-nya itu segitu kalau masuk guys, gila. Wajar sih kalau di sini dia jadi apa tuh namanya hyper dengan memperhitungkan damage early game Pakuito yang udah gede, ngandelin itu aja sih sebenarnya ya. Dan menurut gue draft and picknya di sini mereka ngincar buat menangin nih game itu di early gitu loh. Dan oke, di sini kita lihat ada initiate dari seorang Pakuitonya ke arah Sun. Sun menjadi makanan banget sih di sini, apalagi Sun kalau udah jadi 3 sekali ulti knockout strike, semua bayang-bayangannya itu langsung hilang dan ngedapetin spell farm juga untuk seorang Pakuito ya di sini ya. Oke, kita langsung aja lihat pertarungan di Turtle 3 lawan 1, dan Pakuitonya ditarik sama Kajet, tapi di sini masih bisa selamat Pakuitonya bro. Dia memanfaatkan, oh my god, ternyata tidak selamat. Oke guys, sedikit offset sih sebenarnya tadi ya, di early game dia udah main 1 versus 3 aja tadi ya. Di atas ada Kaja, Sun, dan juga Beatrix. Kok Beatrix sih, Barat maksud gue. Kok Barat sih, Baxia. Gue suka ketuker 3 hero itu namanya mirip-mirip sih. Oke, di situ dia ngamanin bab merah. Setelah itu langsung ke arah turtle-nya. Apakah akan di team fight di sini? Oke, jab udah dikeluarin. Sini Kajanya menjadi sasaran yang tadi udah ngemaktiin dia dan masih mau lebih low. Harley-nya malah balik lagi. Gue kira Harley-nya bakalan pulang tadi, ternyata dia balik lagi. Oh my god, kesalahan terbesar Harley sih, ngapain dia balik lagi. Walaupun tadi bukan di-kill sama Pakuito, tapi menurut gue itu satu kerugian besar dari musuh sih. Oke, di sini mereka berusaha untuk
calm down dulu, balik farming dulu Pakuitonya. Dia berusaha untuk ngamanin Moar X dulu sih di early game. Moar X tentunya bisa ningkatin movement speed dan physical penetration dia, dan juga cooldown tentunya ya. Karena main Pakuito sekarang lu tinggal banyakin cooldown reduction aja sih buat nge-spam skill. Soalnya barnya bakalan bisa kekumpul atau penuh itu dengan lu nge-spam skill. Semakin banyak lu nge-spam skill kan semakin cooldown kan skill lo. Nah, caranya saat ini ya, lo beli item cooldown reduction aja. Contoh di sini War X ini bisa kalian tiru banget kalau kalian bermain Pakuito ya kan, pengen bisa nge-spam skill, ya udah item pertamanya cooldown reduction aja, salah satunya War X. Tapi di sini ada initiate dari seorang Guinevere-nya ke arah Sun. Kita lihat bukan Pakuitonya yang dimasukin sama Angela, melainkan seorang Guinevere ya. Oke. Dia mencoba untuk balik dulu. Udah ada bantuan dari Baxia juga di situ. Oke, dia memanfaatkan bayangan Sun untuk nyari gold juga ya, lumayan 20 gold tuh cuy. Sebenarnya ngelawan Sun ini enaknya kayak gitu sih, dapat tambahan gold kalau misalnya lo berhasil ngamatin bayangannya. Tapi di sini dia mencoba untuk rotasi ke arah bawah karena buff merahnya juga udah respawn. Gila ya, total dia dari main Mobile Legends aja udah 22.000 hampir 23.000. Menurut gue itu sih yang bikin dia kayak gampang banget nguasain setiap makro dan mikro hero-hero yang baru aja keluar, dia langsung pakai. Dan bahkan tadi kalau lu lihat ya, Supreme-nya Nathan itu dia menjadi Supreme nomor 1 cuy. Gue rasa dia ini pemakai semua hero, dan semua hero dijadiin jungler kayaknya ya, termasuk Pakuito ini. Win rate dia dalam season ini memakai Pakuito aja udah 90% cuy. Karena memang enak sih menurut gue Pakuito kalau dijadiin hyper. Semakin cooldownnya itu semakin gampang karena kebantu ngambil buff biru tentunya ya, apalagi di compare sama War X, wah itu udah semakin cepat banget cooldownnya. Dan di sini lu lihat double kill, gila, dibantuin sama Angela tadi ya. Gokil. Cooldown skillnya rata-rata cuma 3 detik 4 detik kan tuh, cuman ulti aja sih yang cooldownnya 11 detik. Ya gila sih itu. Harley-nya sekali punch langsung mati, cuman di skill 2 doang langsung mati guys. Dan di sini item ketiganya dia udah ngejadiin Hunter Strike, udah nambahin movement speed, ngurangin cooldown ya kan. 2 item ini kalau dikombinasin dan stakan si War X pun wah udah kayak maling lari Pakuitonya, apalagi tambah dimasukin Angela ya, di situ nggak ngotak banget sini. Oke, by the way, aduh 1 versus 2 tapi masih bisa ngedapetin triple kill. Gila. Lo lihat nggak sih skill dia tuh tadi kan Arturan udah mati ya, tapi karena semua skillnya itu masuk ke arah Kufra, maksud gue ke arah Yuzong dan juga Baxia, itu ngebuat seorang Pakuitonya di sini bertahan hidup dan bisa ngebalikin keadaan. Itu benar-benar momen banget sih. Dia bisa ngebalikin keadaan kayak darah dia sekarat nih, darah musuh penuh, tapi dia bisa ngebalikin itu dengan cara ngemanfaatin ultinya ke knockout strike. Lu tahu kan ke knockout strike kayak ngasih nge-stun gitu beberapa detik. Nah itu yang dimanfaatin, ketika musuhnya kena stun dia masukin lagi dengan skill 2-nya. Wah, skill 2-nya lu tahu sendiri damage paling gede nih skill 2 nih, kalau pas tepat ke arah musuh sakitnya bukan main pak. Dan di sini lagi-lagi 1 versus 4 di situ dibantu sama temen-temennya. Oh my god, dia terkena pasif dari Yuzong. Apakah dia masih bisa selamat? Dan masih bisa selamat. Dia memanfaatkan shield dari skill satunya, heavy left punch-nya tadi aktif dan menghasilkan shield, membuat dia selamat dari kematian. Aturan dia udah terkill sih, tapi dia di sini berhasil memanfaatkan skill yang dia punya dari Pakuito, jadi nggak mati cuy. Serem banget gak sih lo? Gue sih kalau bisa ya bermohon dijauhin lah dari player-player yang jagonya kayak gini tuh. Lihat ya, Harley di solo kill pak. Harley dia di sini bermodalkan magic defense dari sepatu doang, tapi masih bisa bertahan gitu. Jadi menurut gue di sini dia pinter banget sih mainin itemnya. Jadi nggak terlalu boros harus bikin Athena Shield banget gitu, enggak gitu. Di sini dia memanfaatkan damage yang dia punya untuk ngeburst ke arah musuh, dan cukup 1 aja item magic defense, yaitu dari sepatu. Jadi nggak boros gitu loh penggunaan itemnya, dan ngumpulin duitnya juga bisa cepet. Nggak perlu melulu soal
apa tuh namanya item defense yang mahal. Kecuali kalau misalnya udah masuk ke late game ya. Ini kan hitungannya masih early game menuju ke late game menit 9, tapi di sini udah ada initiate dari Angela dan Pakuitonya dan masuk di situ KJ yang akan dituju di sini. Kedua itemnya udah jadi Bloodlust. Lagi-lagi item cooldown reduction yang dia bikin ya. Jadi ada 3 item cooldown reduction di sini. Gila, semakin cepet banget dia sini. Gila, Harley-nya sekali masuk langsung hilang guys ya. Ada 3 total item cooldown reduction yang ngebuat skillnya semakin gampang banget untuk di spam ya, karena cooldownnya sangat-sangat kecil banget. Tapi di sini dia mencoba untuk masuk ke dalam turret musuh mengejar kajanya, dan di situ tersisa Yuzong dan dimasukin Angela, dibantuin ada pertolongan dari Baxia di sini. 1 versus 2 dari seorang Pakuito. Apakah akan digaskan di sini? By the way, di situ ada tersisa 2 orang. Oke, di legendary nggak sanggup cuy. Baxia yang notabene tank pun nggak sanggup buat nahan damage seorang Pakuito. Tapi di sini di lain hal, diem-diem Sunnya ngepush ini berturut-turut di arah top lane dan ngebuat Pakuitonya ini harus balik sih. Oke, agak sedikit apa ya, miscalculation tadi. Mereka nggak ngira bakalan diterobos sama Sunnya. Oke, kita lihat item berikutnya, item kelimanya. Di situ udah jadi pistol ya. Mungkin pistol di sini karena memanfaatkan physical penetration dari item tersebut untuk ngekill musuh-musuh yang sangat-sangat tebel ini. Contohnya kayak Baxia, Yuzong, Sun, itu kan bener-bener fighter yang tebel banget, dan dia memanfaatkan pistol untuk bisa sustain dan ngekill musuh yang tebel-tebel itu. Dan di sini langsung aja double kill. Di situ Baxianya menjadi bulan-bulannya bahkan triple kill guys. Harley-nya, dan di sini looking for maniac. Tersisa Yuzong seorang diri. Apakah masih bisa didapatkan maniaknya? Masih bisa tentunya ya. Kalau mau dapetin Sefek sih agak jauh ya, Sefeknya di bawah. Dan di sini dia mencoba untuk milih ngelord kayaknya. Kita lihat dia bakalan solo lord sepertinya. Gila sih. Tadi skillnya itu bener-bener masuk semua di Magni sih. Gue jujur aja kalau pakai Paku itu tuh sedikit susah itu ngepasin skill ke musuhnya. Dan di sini oh my god, lordnya berhasil dicuri oleh Baxia menggunakan ultinya. Oh my god, ini bencana ya guys ya. Dia di sini udah 22 total kill, tapi sekali kesalahan bakalan bisa nge-comebackin permainan ini gitu loh. Walaupun musuh dari segi goldnya juga nggak menang dan tertinggal jauh levelnya, tapi sekali momen yang didapetin sama Baxia ini bisa mengantarkan musuh menjadi epic comeback. Dan di sini Pakuitonya kayaknya udah mulai sadar harus serius dan harus objektif gaming ya. Sepertinya, dan satu persatu musuhnya pun udah mulai ganas tuh ngekill Guinevere, ngekill Kufra, dan di sini langsung aja dimasukin di situ. Oh my god, jabnya mengarah kepada kajanya, langsung aja didapetin double kill di sini Yuzong. Dan Harley menjadi korban berikutnya, dibantuin sama Angela. Dulu lihat ya, basic attack-nya aja sakit banget, dan di sini movement speed-nya buat ngejar musuh itu kenceng banget akibat dari pasif Hunter Strike plus War X, dan di sini ditambah brute force yang dia udah amankan. Dan lihat dia bahkan kedapetin Sefek seorang diri 1 versus 5 dibantuin seorang Angela doang. What the play. Gila, total killnya di sini udah 27, hampir 30 ya, di atas menit 10. Oke, masih mau lebih, Sefek 2 kali lagi kah? Ternyata tidak, dia tidak mau mukil. Oke, sepertinya ini bakalan jadi end game ya. Karena kalau misalnya dibawa lagi ke late game bakalan sedikit kesusahan sih dari Pakuitonya. Tapi di situ ada Yuzong yang sudah menjadi naga, dan kajanya juga sudah hidup. Baxia dan Harley menjadi korban selanjutnya di sini 1 versus 3 lagi. Oh my god, kajanya berhasil menarik seorang Pakuito dan masih bisa selamat ke tidak. Ternyata tershutdown, agak sedikit offset ya. Wow, itu musuh udah respect banget sih, pasti itemnya udah ada dominan S dan juga NOD, dan ya nggak bisa semena-mena kayak tadi sih menurut gue, karena hitungannya ini udah late game ya, musuh udah full item juga, udah full item untuk nge-counter seorang Pakuito. Karena di sini yang damage dealer paling besarnya berasal dari Pakuito doang gitu loh, yang lain kayak Chang'e, Guinevere itu hanya sebagai apa ya, inisiator aja.
Oke, di situ KJ-nya menjadi korban selanjutnya. Selain itu Baxianya dibantuin sama Angela Chang'e mencoba untuk memperlambat dan oh my god, Meteor Shower digunakan dan oke, Naga dibuat dikeluarin untuk kabur, tapi di sini sepertinya Paku Hitam mau ngejar. Akan menjadi tambahan poin kill di sini. 1 kill lagi, by the way udah 30 kill. Ini banyak banget sih killnya. Gila, Hyper Paku itu se-OP ini dan langsung aja di situ dijab skill 2-nya connect ke arah Harley menghasilkan 30 total kill, tapi di sini ada Sun yang balik menggunakan oh my god. Gila, masih bisa di dev loh. Dia balik cuy pakai Arrival. Arrivalnya ke base jadi nggak masuk semua damage-nya ke base, jadi masih bisa di defend. Wah gokil sini. Apakah masih bisa bertahan ini musuh? Ada Kaja, Sun dan juga Baxia dan langsung aja dimasukin di situ Paku Itonya, langsung aja nge-end game-nya, base-nya langsung aja menjadi fokus on target dan dimenangkan oleh Raja Dunia Paku Ito dengan total kill 31. Maniaknya tadi dapat 2 kali, save-nya 1. Wow, hampir 3 kali save ya dia. Ya itu aja gameplay Paku Ito tergila yang pernah gue lihat di sini. Jadi hyper ya, 31 total kill diamankan. Itemnya bisa kalian lihat di situ full cooldown reduction ya. Ada 3 item yang diamankan dan 1 item defense. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Dan jangan lupa kalau kalian suka konten gue, diklik tombol like dan subscribe-nya. Kalian juga bisa request hero menarik lainnya, tinggalin aja di kolom komentar. Bye bye guys, sampai jumpa di konten selanjutnya.